Di dalam ajaran Buddha, eh, kita memiliki banyak alam, 31 alam. Jadi ada manusia, ada alam hantu, ada alam hewan, ada alam neraka, juga alam surga. Tapi alam surga tidak hanya satu, ada banyak surga. Kalau alam dewa yang tinggal di surga itu ada enam alam dewa. Kemudian di atas alam dewa pun masih ada lagi makhluk lain, disebut sebagai Brahma. Nah ini ada 16 alam Brahma, ya. Jadi banyak alam, 31 alam. Nah manusia itu di alam nomor 5. Kalau secara tingkatan ya, dari alam paling bawah adalah neraka, kemudian alam eh, hantu, kemudian alam asura, hantu itu seperti raksasa. Ada juga sih yang boncel seperti tuyul seperti itu. Eh, tapi mereka sangat menderita. Jadi hanya menderita saja hidupnya di sana. Kemudian alam hewan. Kemudian di atas alam hewan baru alam manusia. Nah, di atas alam manusia baru alam dewa. Jadi alam dewa juga ada tingkatannya. Jadi semakin tinggi, semakin hebat dewanya dan juga mereka semakin bahagia hidupnya. Semakin jauh dari penderitaan. Nah, alam manusia ini tidak dekat dan tidak jauh dari penderitaan. Jadi di alam manusia itu bercampur, bisa menderita, bisa juga bahagia, gitu. Nah, jadi ada penderitaan, ada kebahagiaan. Alam manusia itu jadi agak seimbang kondisinya, ya. Nah, jadi si Yakha ini sebetulnya mereka itu kelom dia tinggalnya di sekitar alam manusia. Jadi yakha atau dalam bahasa Sanskerta disebut yaksha. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin siluman ya. Nah mereka ini sebetulnya babu, pelayan. Pelayan siapa? Pelayan dari eh, raja raja dewa. Jadi dewa utara. Nah, seperti yang Bante sudah jelaskan, di atas alam manusia itu ada alam dewa. Nah, alam dewa ini disebut empat raja dewa. Jadi, kalau dalam bahasa Cina mungkin kita lebih sering dengar namanya Sita Tian Wang. Jadi, empat raja dewa. Jadi, mereka itu menguasai satu arah, misalnya Raja Dewa Barat, Raja Dewa Timur, Raja Dewa Selatan, dan Raja Dewa Utara. Nah, itu satu alam di atas manusia. Nah, di alam manusia sendiri juga ada dewa-dewa kecil. Itu dewa rendah kita sebutnya. Kadang di dalam Pali disebut sebagai Bhumatha Dewa atau dewa bumi. Ada juga dewa pohon, ada juga dewa hujan, dewa penjaga pintu gerbang, dewa penjaga desa, dan lain-lain. Nah, dewa-dewa ini tinggal di sekitar alam manusia, cuma manusia tidak bisa lihat. Nah, kalau zaman dulu manusia bisa lihat. Zaman sekarang manusia tidak bisa lihat. Kenapa? Karena manusia banyak keserakahan, banyak kebencian, banyak kekotoran batin. Jadi tidak bisa melihat sekarang. Jadi karma buruknya banyak manusia zaman sekarang, ya. Nah, jadi sebetulnya Yaka ini adalah pelayan dari Raja Utara, namanya Kuwera. Raja Utara itu namanya Kuwera. Nah, Raja Utara ini sendiri adalah pengikut ajaran Buddha. Dia sendiri sudah mencapai tingkat kesucian. Ya, empat Raja Dewa ini semuanya sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama. Nah, tapi yang namanya mencapai tingkat kesucian pertama itu disebut Sotapati, Sotapanna. Nah, tapi belum melenyapkan semua kekotoran batin. Nah, hanya sebagian saja. Nah, tapi karena pengikut Buddha, tapi pelayannya tidak semua pengikut Buddha. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang melindungi ajaran Buddha. Tapi
masih banyak juga yang jahat siluman-siluman ini. Nah, siluman-siluman ini mereka itu biasanya makan daging, minum darah. Nah, itu sifat bawaan mereka. Jadi kalau yang jahat mereka bisa mencelakai. Nah, biasa tinggal di hutan-hutan, di gua-gua, nah, atau di daerah pemakaman, di pekuburan, mereka tinggal. Atau di pohon besar, kadang mereka juga yang menguasai pohon tersebut. Jadi, semua makhluk yang kadang mereka bisa kayak punya daerah kekuasaan gitu. Jadi, kalau ada makhluk yang masuk ke bawah bayangan dari pohon besar tersebut, nah itu jadi milik dia. Nah, artinya apa? Ya dia makan. Nah, jadi waktu itu yaka-yaka ini tinggal di padang pasir. Nah, di padang pasir tersebut mereka sudah lapar menunggu gerombolan orang yang lewat akan ditipu lalu dimakan.